Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat datang seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua boleh ada pagi hari ini, semua karena berkat anugerah Tuhan, amin. Semua karena kasih karunia Tuhan yang telah menghendaki kita buat ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terlebih kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini di hari ini. Haleluya. Kita akan segera mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ambil waktu untuk bersandar sejenak. Kita rasakan kasih Tuhan. Kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam surga. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Kami boleh ada di penghujung bulan ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap keberadaan kami, sehingga saat ini kami berada di rumah-Mu. Rinduan kami rindu untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau. Itu sebabnya ini hidup kami. Sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga layak kami Tuhan untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami letakkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau ambil alih semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau satukan hati kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani. Biarlah kesatuan hati Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga pelayanan kami dan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, otoritas-Mu berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, sebab itu kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan, jika kami datang beribadah kepada Engkau, maka kami akan pulang dengan penuh sorak-sorak. Kami pulang dengan kemenangan. Daripada itu membawa berkas-berkas dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebabnya kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap konsentrasi fokus kami kepada Tuhan, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai. Dengan satu hati kami usir kuasa kegelapan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami penuh dengan kebebasan untuk menikmati berkat-berkat dalam ibadah, menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan. Tetap terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan kita kurang satu apa. Kami sama-sama bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka mulaikan ibadah kami pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan.
yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan pujian dengan iman, puji
Haleluya. Kau yang senantiasa memimpin langkah kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur mendatangkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Kami kagumi dalam hati kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh memberikan tangan ya, katakan haleluya. Sama-sama kita sorakan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hambamu, besar kebenaran di muka. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pada dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, jaga jalan dari Dia datang di atas awan, sambil bersinar surga kebenaran akan selamat. Kita berdoa dari bukit Sion, selamat Dia datang di atas awan, sambil bersinar surga kebenaran akan selamat. Kita berdoa dari bukit Sion, keselamatan datang. Haleluya. Inilah zaman Yesel, pulang kering di hidup. Inilah, dan inilah zaman hambamu, inilah zaman berjaya, bersama dan memulih di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surga kebenaran akan selamat. Kita berdoa dari bukit Sion, keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surga kebenaran akan selamat. Kita berdoa dari bukit Sion, katakan Dia datang di atas awan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surga kebenaran akan selamat. Kita berdoa dari bukit Sion, keselamatan datang. Kita puji Tuhan, kita lupa namanya. Dan meskipun, haleluya, dan meskipun zaman ujian, cobaan, pada dan kelaparan, di antara kita dan tetap berseru, akan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surga kebenaran akan selamat. Kita berdoa dari
Kiranya Tuhan Kau terus menuntun kami ya Tuhan, membimbing kami ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Kau memberkati kami ya Tuhan. Kau memberkati setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kau juga yang memberkati hamba-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Kau menuntun ya Tuhan, Kau mengurapi lidah dan pikiran hamba-Mu ya Tuhan. Terlebih kami ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan, yang ingin mendengarkan lagi, yang ingin mengenal lagi ya Tuhan tentang-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terus rapi ya kami ya Tuhan, terus rapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, yang biar nama-Mu, haleluya. Sebentar persembahan akan dijalankan. Persetujuan persembahan dari persembahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita semua ada karena anugerah Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan masih mempercayakan saya untuk melayani hingga saat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman di ibadah kita pagi hari ini. Baik saudara, saat ini pembacaan firman Tuhan kita, mari kita bersama-sama buka di dalam Efesus. Kita akan membaca di dalam surat Efesus pasalnya yang pertama, dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapat, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya ayat 15, saudara ayat 16 dan sampai seterusnya. Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku berdiri bersyukur kepadamu dan aku selalu mengingatmu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia memberikan mata hati
kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bersama-sama, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu perumahan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Kepenuhan Kristus. Nah, siapa di sini saudara yang sudah selesai baca surat Efesus? Mungkin ketika kita baca itu ada begitu banyak hal yang kita sulit mengerti, karena Paulus itu saudara, Rasul Paulus ini bisa dikatakan kalau bahasanya kita itu, Paulus itu teologinya tinggi. Bahkan dalam dia mencatat surat-suratnya itu dia memakai dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Bahkan ada saatnya Paulus memakai dengan kata-kata yang sulit dimengerti, kata-kata yang sulit untuk dicerna dan sulit untuk dipahami. Dan surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus ini tentu punya tujuan. Surat Efesus ini ditulis pada saat Paulus di penjara, dan tujuannya adalah kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kenapa Rasul Paulus tulis surat ini? Karena saudara, keadaan kota Efesus pada saat itu, latar belakangnya begini saudara. Masyarakat Efesus, beda ya saudara, bedakan antara masyarakat Efesus dan jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu adalah orang-orang yang percaya, tapi masyarakat Efesus itu ya orang-orang yang ada di kota Efesus. Nah, saudara, masyarakat Efesus itu mereka itu menyembah kepada berhala. Bahkan mereka itu sangat patuh terhadap kekaisaran Romawi. Bahkan masyarakat Efesus itu mereka itu menyembah yang namanya Dewa Artemis. Bagi mereka itu melambangkan dewa kesuburan. Itu yang mereka sembah. Dan saudara, ada begitu banyak hal yang masyarakat Efesus lakukan itu, bukan banyak hal, bahkan semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, pada akhirnya Rasul Paulus itu ibaratnya seperti seorang gembala atau seorang pendeta. Ketika Rasul Paulus di penjara, dia itu mengerti dan dia tahu posisi jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus itu merasa khawatir dengan iman daripada jemaat yang ada di Efesus. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menulis surat kepada mereka dengan tegas. Rasul Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana seharusnya jemaat Efesus itu harus hidup. Nah saudara, masyarakat Efesus itu terkenal dengan amoral yang bejat. Saudara pikir saja amoral bejat itu apa-apa saja. Pokoknya semua hal itu keji di mata Tuhan. Dan saudara tahu, di kota Efesus itu ada yang namanya kuil Artemis. Nah, di kuil itu, di sana semua orang yang berbuat jahat, baik dia membunuh, baik dia kejahatan fatal sekalipun, ketika dia ada di kuil Artemis, di sana dia dilindungi. Jadi dalam arti kata saudara, ketika seorang ada di kuil Artemis, dia itu dilindungi. Di Efesus itu diperbolehkan orang jahat. Nah saudara bayangkan, kalau pemerintahan saja mendukung orang-orang jahat, bagaimana keadaan kota saat itu? Sangat-sangat jahat. Untuk itulah Rasul Paulus menulis surat ini, karena Rasul Paulus mengkhawatirkan jemaat-jemaat yang ada Efesus ini menjadi bercampur baur dengan masyarakat Efesus yang tidak mengenal Tuhan. Dan saudara, di Efesus juga di sana sangat terkenal dengan ilmu-ilmu gaib atau ilmu sihir. Nah, sangat lengkap kejahatan yang ada di kota Efesus.
Dan yang kita baca tadi, isi daripada surat Rasul Paulus itu, kita dapat lihat bahwa Rasul Paulus di ayat 16, Rasul Paulus katakan, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta." Rasul Paulus berdoa, dia meminta agar supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau saudara baca di dalam surat Efesus ini yang terdiri dari ada 6 pasal, saudara akan lihat ada begitu banyak nasihat-nasihat, ada begitu banyak peringatan-peringatan dari Rasul Paulus supaya jemaat-jemaat Efesus ini mengerti tentang posisi mereka itu adalah sebagai gereja. Kenapa saudara? Rasul Paulus itu mengerti tentang hubungan antara Kristus dengan jemaat, sehingga Rasul Paulus katakan bahwa hubungan antara gereja dengan Kristus itu adalah bagaikan satu tubuh. Kristus adalah kepala dan jemaat itu adalah tubuh. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat ada di Efesus, ingat bahwa kamu adalah tubuh dan Kristus adalah kepala. Jangan sampai jemaat-jemaat Efesus, Rasul Paulus katakan jangan sampai kalian tercampur baur. Memang dulu kalian salah satu bagian dari masyarakat Efesus, tapi sekarang kalian sudah menjadi bagian dari mereka. Kalian sudah beda. Kalian sudah menjadi orang-orang Kristen yang sudah diperdamaikan dengan darah Kristus. Untuk itu sadarlah dengan posisi kalian. Inilah tujuan surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara. Surat ini adalah surat yang tegas, namun surat ini dengan surat yang penuh hati yang benar-benar peduli kepada jemaat, jiwa-jiwa yang ada di Efesus. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-23, dari ayat yang ke-22 saja. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat itu adalah tubuh daripada Kristus, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita baca ini berulang-ulang, saudara, sangat susah untuk kita pahami. Saya terkadang baca ini, Tuhan, saya susah untuk memahami apa maksud dari ayat ini. Tapi saudara, ada satu ayat yang mengandung arti yang sama. Coba saudara buka di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-19. Ya, Efesus 3 ayat 19. Saudara perhatikan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Oh ini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, Paulus berdoa agar supaya jemaat-jemaat yang ada di Efesus ini, mereka dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Saudara bingung, apa yang dimaksud dengan kepenuhan Allah? Kita akan mengerti ketika kita menggali lebih dalam lagi. Saudara, mari kita lihat apa itu kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah yang dimaksud di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-23 dan Efesus 3 ayat ke-19. Kata kepenuhan ini memakai kata yang sama. Boleh tolong ditampilkan, saudara? Timbulnya. Baik, saudara, di dalam Efesus 1 ayat 23 ada kata kepenuhan, dan Efesus 3 ayat 19 di sana juga memakai kata kepenuhan. Di sini kita mau melihat apa sih yang dimaksud dengan kepenuhan Allah. Di dalam bahasa aslinya Yunani memakai kata pleroma. Arti dari pleroma adalah tubuh orang percaya sebagaimana yang dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan hadirat, dipenuhi dengan kekayaan Allah dan Kristus. Ini yang Rasul Paulus maksudkan. Rasul Paulus berdoa agar supaya jemaat yang ada di Efesus ini dipenuhi dengan kepenuhan
dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan hadirat Allah, dipenuhi dengan kekayaan Allah dan Kristus. Tanpa kepenuhan daripada Allah, jemaat-jemaat yang ada di Efesus tidak akan bisa mengerti tentang siapa mereka. Tanpa hadirat Allah dalam kehidupan jemaat, mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak akan tahu sebagaimana mereka harus hidup. Saudara, ketika kekayaan Allah dan kekayaan Kristus itu ada di dalam kehidupan orang percaya, ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus, dan ada dalam kehidupan kita, saudara percayalah, hidup saudara diubahkan. Maksud Rasul Paulus itu adalah supaya mereka tidak sama lagi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Efesus. Saudara bayangkan ketika seseorang hidup tanpa kepenuhan Allah. Bayangin di diri saudara sendiri hidup tanpa kuasa Allah. Bayangin diri saudara hidup tanpa hadirat Allah. Bayangin hidup saudara hidup tanpa kekayaan daripada Allah. Apa jadinya hidup saudara? Tapi saudara ingat, kepenuhan daripada Allah dapat memenuhi hidup kita. Itu bukan karena diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang Allah kerjakan, Allah beri dalam kehidupan kita tanpa syarat. Artinya saudara, untuk mendapat sesuatu, untuk mendapat kepenuhan Allah bukan dengan cara kita berbuat baik. Untuk mendapat kepenuhan Allah itu bukan dengan cara kita rajin terus datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah. Tapi kepenuhan daripada Allah itu Allah datangkan dengan inisiatif Allah sendiri. Tidak ada andil kita di dalamnya, saudara. Tapi bagaimana kita dapat dipenuhi dengan kepenuhan Allah jika kita sendiri memberontak? Bagaimana kita dapat dipenuhi dengan kepenuhan Allah jika kita tidak mendekatkan diri? Kita hidup hanya untuk diri kita sendiri tanpa memikirkan hal-hal yang untuk Tuhan, saudara. Maksud Rasul Paulus adalah jemaat Efesus harus dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Inilah tema firman Tuhan kita pada hari ini. Hidup dalam kepenuhan Kristus. Saudara, kita lihat di slide selanjutnya. Akar kata pleroma itu berasal dari kata plero. Apa itu plero? Membuat penuh atau memenuhi, mengisi sampai penuh hingga berlimpah sehingga tidak ada yang kurang untuk memenuhi takaran. Saudara bayangkan, Allah itu rindu untuk setiap orang percaya itu dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Bahkan ketika Allah rindu agar supaya gereja dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kepenuhannya itu enggak setengah-setengah, tapi seluruh memenuhi kehidupan kita. Bahkan lihat saudara di paling terakhir, sehingga tidak ada yang kurang untuk memenuhi takaran. Ini kerinduan Allah bagi jemaat yang adalah tubuh Kristus, saudara. Kita dipenuhi tidak setengah-setengah, tidak seperempat, tidak setengah, tapi seluruh kehidupan kita, agar supaya ketika kita dipenuhi dengan kuasa, hadirat, dan kekayaan daripada Allah dan Kristus. Nah, saudara, saat ini saya akan ada 3 hal yang terjadi ketika seseorang hidup dalam kepenuhan Kristus. 3 hal yang terjadi ketika saudara hidup dalam kepenuhan Kristus. Yang pertama, hal yang terjadi itu adalah saudara tidak akan terikat lagi dengan segala macam bentuk berhala. Saudara, kalau jemaat Efesus pada saat itu dulu, sebelum jemaat Efesus menerima Yesus, mereka itu terikat dengan segala macam jenis penyembahan berhala. Mereka terikat dengan hal-hal yang menyangkut berhala. Mereka terikat dengan hal-hal yang hanya menyangkut diri mereka, egosentris, saudara. Hanya tertuju kepada diri mereka, tidak ada Tuhan di dalam pikiran mereka. Malah pikiran mereka itu adalah Tuhan yang lain, Allah yang lain. Tapi saudara, ketika jemaat-jemaat Efesus itu dipenuhi dengan kepenuhan Allah, yang terjadi pada saat itu adalah jemaat Efesus bertobat dan
tidak lagi terikat dengan segala macam jenis bentuk penyembahan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika saya dan saudara dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kita tidak akan terikat lagi dengan segala macam bentuk penyembahan berhala. Mungkin di era kita sekarang ini penyembahan berhala itu udah jarang kita dapati orang yang menyembah patung, menyembah dewa lain, dewa matahari, dewa apapun itu. Tapi penyembahan berhala modern yang bisa kita dapati di sekarang ini, saudara, ada banyak. Uang, popularitas, lalu apa lagi saudara? Coba saudara isi sendiri. Coba saudara renungkan, apa yang saat ini menjadi berhala dalam kehidupan saudara? Sehingga berhala itu membuat saudara jadi tidak tertarik untuk membangun relasi dengan Tuhan. Berhala itu membuat saudara menjadi tidak tertarik untuk membangun komunikasi lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Tapi ketika saudara hidup dalam kepenuhan Allah, penuh dengan kuasa Allah, yang terjadi adalah saudara terlepas dari itu. Mungkin contohnya dalam hal uang. Memang kita butuh uang untuk kelancaran hidup kita. Di sisi lain kita butuh uang, beli ini, beli itu, perlengkapan kita. Tapi pernah kan saudara dapati di mana seseorang itu sangat cinta uang? Ada yang menipu orang karena uang, ada yang korupsi di dalam pekerjaan karena uang, ada yang juga melakukan transaksi yang tidak baik dengan uang. Ada orang yang lebih mementingkan pekerjaan, ada orang yang lebih mementingkan popularitas diri, atau mungkin berhala yang jadi objek berhala itu adalah diri sendiri. Bahaya saudara, apalagi kalau diri sendiri itu jadi berhala. Saudara lebih fokus kepada diri sendiri, tidak ada fokus kepada Tuhan, tidak ada fokus yang dimana sebenarnya saudara itu punya tugas dan tujuan ketika saudara ada di dunia ini. Tapi saudara, mari kita renungkan, apa saja saat-saat ini yang membuat fokus kita itu jadi lebih teralihkan, sehingga kita lebih menikmati kesenangan kita daripada kesenangan Tuhan. Kejarlah kepenuhan Allah itu, carilah Tuhan. Saudara butuh kepenuhan daripada Allah. Saudara butuh hidup di dalam hadirat Allah. Saudara itu butuh hidup di dalam kuasa daripada Kristus. Saudara jangan sampai saudara sudah merasa puas dengan diri saudara sekarang ini. Jangan sampai saudara merasa puas dengan rohani saudara saat ini. Karena Yesus katakan, roh penurut tapi dagingmu lemah. Ini yang perlu kita waspadai. Betapa pentingnya kita hidup dengan kepenuhan daripada Allah itu saudara. Mungkin hal kecil yang tanpa disadari, entah itu orang tua, dewasa muda, anak remaja, YMB, anak sekolah minggu. Pasti saudara pernah dihadapkan dengan pilihan di mana ke gereja nggak ya? Teman-teman, keluarga ngajak kumpul tepat di hari Minggu, diajak kompromi untuk nggak usah ikut ibadah, sekali-kali kita ngumpul. Pilihan itu mungkin cukup berat saudara. Apalagi pilihan orang yang ngajak itu teman dekat, apalagi orang yang ngajak itu mungkin udah kerabat dekat, sehingga kita ngerasa kayak nggak enak. Saudara, di dalam pilihan itu saudara sendiri yang menentukan. Jangan sampai saudara jadi terpengaruh. Mungkin itu contoh kecil yang jarang kita sadari saudara. Seperti saya katakan tadi tentang uang, saudara perlu hati-hati tentang uang. Bahkan orang tua harus mengajar kepada anak-anak tuh dari kecil tentang bagaimana mengelola uang, bagaimana memahami tentang uang itu adalah berkat dari Tuhan. Saudara, hati-hati jangan sampai anak-anak itu jadi memberhalakan uang. Pemahaman tentang ini harus ditanami dari sejak kecil. Kalau udah besar susah, nanti terikat terus dengan uang. Berbohong kepada orang tua demi uang, berbohong demi kepuasan diri sendiri. Bahaya saudara. Ini hal pertama yang terjadi ketika kita hidup dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kita tidak akan terikat lagi dengan itu semua saudara.
Kita udah gak terikat lagi dengan segala berhala-berhala. Kita tidak lagi terikat dengan memberhalakan diri sendiri. Tetapi kita jadi lebih terikat lagi kepada sang pribadi itu. Yang kedua saudara, hal yang terjadi ketika seseorang hidup di dalam kepenuhan Allah yang kedua itu adalah orang itu tidak akan lagi memiliki penyakit hati. Nah saudara, bayangin betapa parahnya penyakit hati itu. Nah saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya menuliskan ada begitu banyak nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Kalau saudara baca semua di dalam surat Efesus ini, akan saudara ketemukan, bahkan sudah sangat tidak asing lagi kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat dari ayat 17 sampai seterusnya. Situ kan dengan judulnya itu tentang manusia baru. Lalu dilanjut pasalnya yang kelima itu judulnya itu tentang hidup sebagai anak-anak terang. Terus bagaimana kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Di sana Rasul Paulus juga mengatakan tentang seperti apa taat dan kasih. Nah, saudara tahu semua yang Rasul Paulus tulis ini adalah salah satu bagian sebagaimana jemaat Efesus harus hidup. Dan tentunya kalau kita melihat keadaan masyarakat Efesus, namanya mereka tidak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan, penyakit hati banyak dalam keadaan masyarakat Efesus. Dan kita baca di ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Nah, terus saudara, ketika kita baca terus mungkin kita bisa lihat di dalam dari ayatnya yang ke-25 saja. Ayat 4, nah ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Selanjutnya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selanjutnya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu orang yang berkekurangan. Sampai ayat 27 saja. Kalau saudara perhatikan, itu menyangkut tentang penyakit hati saudara. Bahkan di sana dikatakan ayat 25, buanglah dusta. Ayat 26, apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya dan saudara hidup di dalam kepenuhan Allah, kita tidak akan lagi memelihara penyakit hati. Loh, kenapa saudara? Karena ketika kepenuhan Allah itu memenuhi hidup kita, sudah tidak lagi terpikirkan untuk iri kepada orang, sudah tidak terpikirkan lagi untuk marah kepada orang, sudah tidak terpikirkan lagi untuk ngomong-ngomongin jelek orang lain, sudah tidak terpikirkan lagi hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Pastinya masyarakat Efesus pada saat itu yang melakukan hal-hal ini, terlalu begitu banyak kejahatan. Kan saudara, masyarakat Efesus itu terkenal dengan amurannya yang bejat, pembunuhan. Mungkin salah satu alasan mereka membunuh itu adalah dengan iri mungkin. Salah satu alasan mereka saling membunuh, saling mengatakan hal-hal yang tidak pantas itu karena penyakit hati. Saudara ingat Kain dan Habel? Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Karena hati dia iri. Ini saudara, penyakit hati itu jangan sampai kita sepelekan. Penyakit hati ini salah
satu bagian dari kehidupan masyarakat Efesus. Untuk itu Rasul Paulus tegaskan bahwa jangan sampai kalian menjadi bagian yang sama lagi dengan dengan masyarakat yang ada di Efesus. Tapi kalian sekarang sudah beda. Kalian adalah jemaat Efesus, kalian adalah tubuh Kristus. Dan ketika tubuh daripada gereja itu, saudara, dipenuhi dengan kepenuhan Allah, percayalah saudara, tidak akan ada lagi yang namanya penyakit hati. Saudara, memang penyakit hati itu terlalu banyak, terlalu sering untuk datang di dalam diri kita. Tapi inilah yang menjadi tantangan kita sebagai orang percaya untuk tidak sama lagi hidup seperti kehidupan kita yang dulu. Dan tentunya dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, sebagaimana jemaat Efesus yang dipenuhi dengan kepenuhan Allah, sehingga jemaat Efesus pun memiliki hati yang sehat, baik hati mereka kepada Tuhan, bahkan hati mereka kepada sesama manusia. Tidak ada lagi penyakit hati. Nah, saudara bilang ke saudara di samping kiri kanan, jangan ada penyakit hati. Ya saudara, hal yang ketiga, ketika seseorang dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Jemaat Efesus ketika dia dipenuhi dengan kepenuhan Allah, mereka menjadi jemaat yang berdampak bagi orang-orang sekitar. Dan begitu juga dengan kita, ketika kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kita akan menjadi orang yang berdampak. Mungkin kita mulai dari hal terkecil dari keluarga. Saudara yang kakak punya adik, atau orang tua kepada anak, apapun itu saudara. Ketika saudara dipenuhi dengan kepenuhan Allah, saudara menjadi orang yang berdampak bagi keluarga, bahkan kepada orang-orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang, saudara, untuk menjadi orang yang berdampak itu adalah tugas kita. Salah satu jadi orang yang berdampak itu, saudara, ini tema firman Tuhan kita udah sepanjang 2 atau 3 bulan berjalan ini, yaitu adalah dengan mengabarkan kabar baik atau Injil Tuhan itu. Itu kan salah satu arti dari kehidupan kita ini menjadi orang yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Saudara jangan hanya pikirkan mau berdampak bagi orang lain. Saudara ingat bahwa saudara punya tujuan ketika saudara di dunia. Saudara punya tugas berdampak itu untuk Tuhan. Maksudnya saudara, bukan berarti Tuhan itu butuh kita. Tapi Tuhan mau kita sebagai orang yang percaya, kita melakukan tugas yang emang dari dulu Tuhan sudah kasih. Tuhan ngasih tugas supaya kita menjadi orang yang berdampak itu bukan pada saat kita di dalam kandungan. Tetapi tugas menjadi seorang yang berdampak itu adalah sudah sejak dari permulaan. Emang ini keseharusan kita. Hal yang sama Rasul Paulus mau dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus itu adalah mereka berdampak bagi masyarakat Efesus. Bukan masyarakat Efesus yang berdampak bagi mereka, tapi mereka yang berdampak bagi jemaat Efesus. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang memberi dampak negatif dalam kita, tapi kita yang memberi dampak positif kepada orang-orang di luar, khususnya kepada orang-orang yang tidak percaya. Jangan sampai kita saat ini sebagai status kita adalah orang yang percaya, tapi kita tidak memiliki dampak. Coba saudara renungkan dalam hidup saudara, sudah berapa banyakkah kita berdampak bagi orang-orang? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdampak ketika di poin kedua tadi kita memiliki penyakit hati? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdampak ketika kita masih memberhalakan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdampak ketika kita memberhalakan uang, ketika kita memberhalakan sesuatu? Bagaimana saudara-saudara semua bisa berdampak
Ketika saudara tidak intim dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, agar supaya saudara bisa berdampak itu, saudara itu butuh pengetahuan, saudara itu butuh hikmah, saudara itu butuh kuasa daripada Tuhan, butuh hadirat Allah memenuhi hidup saudara. Saudara bisa berdampak. Saudara ingin berdampak, tapi tanpa kuasa, tanpa kepenuhan daripada Allah, saudara bisa salah dalam motivasinya. Mungkin saudara berpikir, wah aku pengen berdampak ini bagi orang-orang di sekitar saya, dengan cara yang salah dan dengan motivasi yang salah. Ujung-ujungnya apa? Orang bilang, ih dia sombong ngomong-ngomong begini, nasihatin saya. Kesannya kelihatan sombong, tapi beda saudara. Orang yang berdampak itu karena kepenuhan Allah, dengan orang yang ingin berdampak hanya karena ingin dirinya menjadi popularitas. Untuk itu saudara ingin menjadi orang yang berdampak. Dasar motivasinya itu adalah Kristus, bukan untuk popularitas diri. Saudara berdampak bukan untuk supaya saudara dipuji orang. Saudara menjadi orang yang berdampak bukan untuk saudara disanjung sama orang lagi. Tapi biarlah ketika saudara berdampak, pujian itu dinaikkan semua untuk Tuhan. Saudara bisa menjadi orang yang baik, saudara bisa menjadi orang yang bijak, saudara bisa memiliki hikmat yang benar karena kepenuhan daripada Allah. Saudara hiduplah di dalam kepenuhan Kristus, sebagaimana keinginan, kerinduan Rasul Paulus yang ditulis di dalam surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena ini penting saudara. Coba saudara renungkan, sudahkah kita saat ini ada merindukan kepenuhan daripada kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah? Atau kita tidak ada punya kerinduan sama sekali saudara? Tapi mari kita bersama-sama mulai hari ini kita lebih belajar lagi untuk punya kerinduan yang lebih besar lagi untuk kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Yang dimaksud dengan kepenuhan itu Allah itu adalah saudara hidup di dalam hadirat Allah, saudara hidup di dalam kuasa Allah, saudara hidup di dalam kekayaan Allah. Dan saudara, mari saat ini kita menjadi orang yang terus berjaga-jaga. Si iblis itu nggak senang saudara itu hidup di dalam kepenuhan Allah. Ini yang perlu saudara waspadai. Kalau kita lihat 3 hal tadi, apa yang terjadi ketika kita hidup di dalam kepenuhan Allah? Iblis nggak senang, itu tuh ada dalam diri saudara. Maka dibuatlah pikiran kita teralihkan dengan cara mungkin kita memberhalakan diri sendiri, kita memberhalakan sesuatu hal lain, lalu kita punya penyakit hati, lalu kita dibuat tidak berdampak sama sekali. Tapi saudara, teruslah berjaga-jaga. Teruslah waspada dengan segala keadaan. Seperti saya katakan tadi, saudara, jangan sampai merasa di titik sudah puas dengan rohani saat ini. Saudara sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Apakah dari lahir, dari kandungan? Tidak menentukan saudara itu kuat. Hamba Tuhan saja bisa jatuh. Saudara ingat Daud bisa jatuh. Daud seorang hamba Tuhan juga. Dia bisa melakukan kesalahan ketika dia tidak berjaga-jaga. Itu berlaku bagi seluruh orang percaya saudara. Kalau saudara tidak berjaga-jaga, iblis akan senang ketika saudara jatuh. Ketika saudara tidak berjaga-jaga, itu membuat kesempatan untuk kita lupa apa yang harus kita lakukan. Untuk itu saudara, firman Tuhan tidak saya panjang lebar, dan firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana mari kita semua bersama-sama hidup dalam kepenuhan Allah. Bukalah hati saudara, bukalah hidup saudara itu benar-benar mau untuk Allah yang bekerja di dalamnya, bukan saudara yang bekerja di dalam diri saudara sendiri. Intinya ingat saudara, pesan firman Tuhan kita di pagi hari ini,
hidup di dalam kepenuhan Allah itu penting. Amin. Katakan kepada orang di samping kiri kanan, hiduplah dalam kepenuhan Allah, karena itu penting, jangan disepelekan. Pemain musik silakan maju ke depan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana kita harus hidup sebagai jemaat yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Mari saat ini kita merenungkan sudah sejauh mana kita melangkah. Apakah saudara langkah kita saat ini hanya terfokus kepada diri kita sendiri? Yang tahu jawabannya itu adalah saudara sendiri. Tapi marilah saudara, taruh dalam hati saudara, pikiran saudara, jiwa yang benar-benar haus ingin dipenuhi dengan hadirat Allah, dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan kekayaan Allah dan Kristus. Tanpa kuasa Allah, tanpa hadirat Allah dalam kehidupan saudara, saudara tidak bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan saudara. Kita perlu hadirat Allah, perlu kuasa Allah. Mari kita sama angkat pujian. Hadirat kudus-Mu penuhi
lebih lagi bekerja dalam kami. Engkau lebih lagi menyatakan pribadi-Mu dalam kami. Kami lebih lagi peka untuk mendengar suara-Mu. Kami lebih lagi peka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Kami lebih peka lagi Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Engkau urapi hamba-Mu terus Tuhan, pakai kehidupannya semakin hari semakin heran. Singkapkan kebenaran-Mu lebih lagi dalam kehidupannya. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh dikuatkan melalui kebenaran-Mu. Terus berbicara dalam kami Tuhan, terus nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu saja saya kembalikan kepada Bapak Puji. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Mari kita siapkan diri kita untuk memberi yang terbaik. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami dan mengasihani kami di pagi hari ini Tuhan. Dalam firman-Mu boleh bertanam di hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Biarlah Kau berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Kami persembahannya tanah yang pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Kau ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dari kebakaran. Apa yang aku miliki, dengan sukacita di hati, aku tahu ini menyenangkan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat yang telah berpartisipasi dalam memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dari saudari Esther Rahel. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Anda dalam segala aspek. Dan juga terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari tim kolektan, multimedia, dokumentasi, usher, tim present worship, bahkan kita semua jemaat yang telah hadir, kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan gereja kita untuk Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Untuk ibadah komsel, dan juga ibadah gabungan WSP Pelpri, akan diadakan kembali minggu depan. Hari Sabtu, ada doa pagi via Zoom. Dan untuk ibadah YMB akan diadakan kembali minggu depan. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa.
Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Baptisan selam akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 April tahun 2025 setelah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Bagi yang akan mengikuti baptis selam, diharapkan mendaftarkan diri, mengisi form baptisan dan diserahkan ke Saudari Esther Rahel. Dan untuk sesi konseling baptisan akan diinformasikan lebih lanjut. Bulan Mei akan diadakan retreat YMB. Untuk informasi pendaftaran, nanti akan disampaikan kembali. Demikian untuk pengumuman kegiatan gereja kita sampai di bulan Mei. Mari kita sama-sama berpartisipasi dalam setiap wadah yang ada. Dan juga untuk pengumuman tambahan, hari ini hanya diadakan ibadah onsite selama hanya satu kali ya, ibadah raya yang di pagi ini. Kemudian yang nanti sore hanya diadakan secara online melalui YouTube channel GPDI Kota Wisata. Tapi jam 10 nanti tetap diadakan ibadah sekolah minggu untuk anak-anak. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Baik, jika tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Nanti doa akan ditutup langsung oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami dapat anugerah dari Tuhan untuk menikmati ibadah bersama di tempat ini. Sebab itu ya Tuhan, setiap kami yang telah datang saat ini, telah beribadah saat ini, ada pergumulan-pergumulan kami secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami, juga kami menaruh ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Terima kasih ya Tuhan, doa kami sepanjang minggu ini, aktivitas apapun kami umat-umat-Mu di tempat ini, Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Allah Immanuel berdaulat bagi kami, menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih kalau ada yang datang saat ini Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada pergumulan-pergumulan apapun saat ini yang sedang digumulkan, kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan, selalu ada jawaban daripada-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Doa kami juga bagi umat-umat-Mu yang sedang bepergian, sedang berliburan atau akan berlibur sepanjang minggu ini. Kami menaruh mereka semua ke dalam tangan Tuhan, biar Allah Immanuel menyertai semuanya, sehingga nanti juga kembali dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ibadah selama hari Minggu dan